Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang penyelidikan IPA dan pengukuran. Kali ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum mengetahui apa itu besaran, kemudian besaran pokok dan besaran turunan, kita lihat dulu peta konsep berikut ini. Besaran terbagi menjadi dua, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok terbagi menjadi panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain dari yang 7 ini adalah besaran turunan. Bisa berupa luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya, dan sebagainya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contoh besaran, misalnya panjang lapangan bola 300 meter. Panjang lapangan bola merupakan besaran karena itu yang akan diukur. Kemudian 300 adalah nilainya dan meter merupakan satuan. Nah, meter ini adalah salah satu satuan dari besaran panjang. Selanjutnya, volume air 10 liter. Dari kalimat ini, volume air adalah besaran, kemudian angka 10 adalah nilainya, dan liter merupakan satuan dari besaran volume. Nah, besaran tadi di depan kita sudah lihat peta konsepnya terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita pelajari besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, besaran pokok itu ada 7. Kemudian lambangnya untuk panjang itu L, massa itu M, waktu T, kuat arus listrik I, suhu T, jumlah zat N, dan intensitas cahaya I. Satuan dari panjang meter, massa kilogram, kemudian waktu sekon, kuat arus listrik ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya adalah mol, dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Lambang-lambangnya terlihat seperti ini ya. Meter disingkat dengan M, kilogram disingkat dengan kg, sekon disingkat dengan S, ampere disingkat dengan A, Kelvin dengan K, mol disingkat dengan mol, kandela disingkat dengan CD. Panjang, ini adalah besaran pokok yang pertama. Di SMP, khususnya mata pelajaran IPA, untuk besaran pokok hanya 3 saja yang dibahas. Nanti sisanya akan dipelajari di SMA. Nah, kita bahas yang pertama, panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara 2 titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang menggunakan satuan dasar sistem internasional yaitu meter disingkat dengan M. 1 meter standar itu sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.458 sekon atau detik. Alat ukur panjang itu ada pita ukur, penggaris atau mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya tentang pengukuran. Gambarnya seperti ini ya, ini meteran, mikrometer, penggaris, jangka sorong. Selanjutnya adalah massa. Setiap benda tersusun dari materi.
Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut dengan massa benda. Dalam satuan sistem internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram, disingkat dengan kg. Sedangkan berat menggunakan satuan newton. 1 kilogram standar atau baku sama dengan sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Massa 1 kilogram ini setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi alatnya seperti ini ya, yang neraca lengan untuk mengukur massa benda, dan ini adalah neraca pegas. Jadi alat ukur massa seperti ini ya bentuknya, neraca lengan. Sebenarnya ada juga neraca yang ada di pasar, itu termasuk juga neraca namanya. Biasanya kita bilang dacin ya. Selanjutnya adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Misalnya waktu hidup seseorang dimulai saat dia dilahirkan sampai dia meninggal. Atau perjalanan yang diukur ketika kita mulai bergerak sampai dengan kita berhenti. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch. Satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. Detik ini untuk bahasa Indonesia, sekon untuk bahasa Inggrisnya. Disingkat dengan huruf S. 1 sekon standar adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar 9.692.631.770 kali. Berdasarkan jam atom ini, hasil pengukuran waktu dalam selang waktu 300 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 sekon. Nah, tadi kita belajar tentang besaran pokok, selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, serta massa jenis. Nah, kita bahas satu-satu. Luas adalah untuk benda yang berbentuk segi dapat ditentukan dengan mengalihkan panjang dan lebarnya. Kalau volume itu artinya besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Tentu saja jika volume benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur itu dapat ditentukan dengan mengukur panjang, lebar, dan tingginya. Jika benda tidak teratur, maka diukur dengan menggunakan gelas ukur. Ini sudah kita pelajari di alat ukur pada materi sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, volumenya dinyatakan dalam satuan milimeter atau liter. Selanjutnya, kita belajar tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan rumusnya adalah K sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume per larut. Contoh, misalnya ada abang melarutkan 30 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Tulis dulu diketahuinya massa gula sebesar 30 gram, volume air 2 liter. Masukkan rumusnya. Konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Nilainya 30 gram dibagi dengan 2 liter. Hasilnya adalah 15 gram per liter. Mudah bukan? Selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Jadi di laju pertumbuhan ini biasanya yang digunakan adalah besaran panjang dan waktu. Misalnya pada saat kita mengukur pertumbuhan tanaman jagung. Pada pengukuran awal di perut tinggi jagung itu 20 cm. Kemudian dalam waktu 12 hari tingginya menjadi 68 cm.
Tentukan laju pertumbuhannya. Nah, laju pertumbuhan ini memiliki rumus pertambahan tingginya dibagi selang waktu. Seperti biasa cara menjawab adalah diketahui panjang awal tanaman 20 cm, kemudian panjang akhir tanaman 68 cm. Ditanyakan laju pertumbuhannya, rumusnya adalah perubahan tinggi dibagi selang waktu atau pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Karena kita punya dua data, 68 dan 20, tinggal kita hitung selisihnya. 68 dibagi 20 itu 48, dibagi dengan waktunya yaitu 12 hari, berarti 48 dibagi 12 sama dengan 4 cm per hari. Berarti laju pertumbuhan dari jagung adalah 4 cm per hari. Alhamdulillah, materi besaran pokok dan besaran turunan telah selesai. Sampai berjumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.